orang-orang wali adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Namun orang itu tidak tahu akan dipilih oleh Allah, karena itu adalah bagian takdir, bagian ketentuan. Begitu juga kita yang hidup, kita nggak tahu ke depan akan diproses menjadi apa oleh Allah, dinaikkan derajatnya berapa derajat, rizkinya berapa, ya. Jadi hari esok adalah hari yang tidak pernah kita ketahui akan terjadi apa kepada kita. Begitu juga orang-orang wali, sama, berada di dalam gelap atas takdirnya Allah. Namun orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dipilih, sebelum terjadi sudah diberitahukan oleh Allah, sudah diberitahukan, dan mereka atas pemberitahuan Allah meyakini. Begitu juga kita sebenarnya sudah dikasih tahu esok akan kemana, kembali kemana, tinggal tergantung bagaimana meyakininya, yakin atau tidak kitanya. Karena tidak ada hidup yang kekal dan abadi, semua yang hidup pasti akan mati. Itulah perjalanan terakhir kembali kepada Allah. Jauh sebelumnya Al-Quran sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua datang dari Allah, kembalinya juga nanti kepada Allah. Begitu juga masalah yang kita terima, derita yang kita terima, ya, persoalan apapun yang kita terima hari ini datangnya dari Allah, pun kembalinya kepada artinya apa? Yang bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan, itu hanyalah Allah. Nah, ini harus kita yakini sepenuhnya. Penyakit yang didatangkan juga sembuhnya kembalinya kepada Allah. Jadi di dalam hidup ini jangan pernah ada kalimat menyerah, jangan pernah ada kalimat putus asa. Walaupun hari esok masih gelap, masa depan kita ke depannya masih belum ketahuan, masa depan anak dan keturunan kita juga nggak ketahuan, masa depan keluarga kita juga belum ketahuan. Yang terpenting adalah satu, ini datang dari Allah, kembalikanlah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Yang terbaik buat kita bukan berarti yang kita inginkan. Ya, terbaik menurut Allah bukan lantas kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkadang apa yang hal sangat kita tidak inginkan lalu kita dapatkan, justru ini yang terbaik buat kita. Terkadang yang kita inginkan itu adalah bukan yang terbaik, karena kita bukan Allah, Allah bukan kita. Paham ya? Kita ini bukan Allah dan Allah juga bukan kita, makanya sering ada perbedaan. Dan sekarang kalau kita kembali, kita ini adalah hamba, berarti kita harus ngikutin Allah. Ya Allah, engkau mau apa atas hidup saya? Silakan, karena apa yang kau pilihkan, apa yang kau berikan, ini adalah yang terbaik buat saya. Amin. Nah, orang-orang yang sudah punya kesiapan seperti itu, orang-orang yang sudah punya kemapanan iman, kemapanan keyakinan, karena sudah siap dengan hari esok yang akan Tuhan tentukan. Terkadang kita hidup kan merencanakan hari esok. Kita rencanakan masa depan kita rencanakan, hari esok kita rencanakan, masa depan anak direncanakan, akhirnya tidak berjalan sesuai rencana, niscaya akan timbul kekecewaan, kan gitu. Makanya untuk memperkecil kekecewaan, pasrahkanlah hidup kepada Allah. Silakan berencana, silakan punya yang namanya impian, pasrahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi, inilah yang terbaik. Kenapa? Karena awal mula kita untuk masuk ke dalam agamanya Allah dengan mengucap dua kata syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi
Tugas saya dan kalian adalah sebagai saksi, bukan sebagai pelaku. Pelakunya adalah Allah. Ingat loh ya, kita sebagai saksi, jangan berkata dusta, jangan menutup-nutupi, dan jangan menghilang-hilangkan. Jadi kalau kita sebagai saksi, saksi atas apa? Atas Tuhan kita adalah Allah. Kita menyaksikan bahwasanya ciptaan ini adalah ciptaan Allah. Semuanya milik Allah. Nah, kita menyaksikan saja. Jadi bukan kita pelaku. Rumah tangga kita ini buatan Allah. Karena jodoh bagian ketentuan usaha kita adalah pemberian Allah. Nah, kita suruh menyaksikan. Kamu menyaksikan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kamu menjadi Tuhan di dalam hidupmu, tapi jadi hamba yang bertuhan kepada Allah. Artinya apa? Kalau kamu menjadi Tuhan, kamu punya keinginan dan kamu harus mewujudkan keinginanmu apapun caranya. Padahal Tuhan tidak ridho, tidak setuju, gitu loh ya. Jangan jadi Tuhan dalam kehidupanmu, jadilah hamba yang bertuhan kepada Allah. Jadi tugas kita adalah menyaksikan saja. Ingat, sebagai saksi, saksikanlah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ciptaan selain ciptaan Allah, tidak ada kejadian selain kejadian yang Allah tentukan di dalam hidupmu kecuali Tuhan yang memberikan. Amin. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan bersaksi juga Muhammad adalah utusan Allah. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah, kita juga wajib untuk mempercayainya. Kalau sudah menjadi saksi, tidak jadi pelaku. Ingat, tidak jadi pelaku. Artinya tidak jadi pelaku, kamu menyaksikan rizki ini pemberian Allah, takdirmu pemberian Allah, jalan hidupmu suratan takdir Allah. Kamu suruh menyaksikan apapun yang terjadi kepadamu atas dirimu, bukan atas kemauanmu, bukan atas kehendakmu, namun atas kemauan dan kehendaknya. Kita hanya pelaku. Apapun itu yang terjadi, apapun itu yang terjadi, kalau kamu merasa kamu yang melakukan, apabila bagus engkau besar kepala, apabila jelek engkau menjadi orang yang, mohon maaf loh ya, menjadi orang yang tidak mau campur. Jadi orang yang, kalau kamu melakukan hal yang benar, kamu besar kepala karena kamu sebagai pelaku. Namun apabila engkau melakukan hal yang salah, engkau akan memaki dirimu sendiri, engkau akan menyesali keadaan, engkau akan menyangkambing hitamkan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kamu bukan sebagai saksi. Kita hidup sebagai saksi. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ciptaan, tidak ada pemberian, tidak ada kejadian, tidak ada apapun. Pertemuan kita, perpisahan kita, ya, apapun juga pekerjaan kita, sakitnya kita, sehatnya kita hanya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Gitu loh, paham ya? Islam agar jadi orang yang pasrah, agar jadi orang yang selamat. Jangan kamu jadi pelaku. Waduh, salah saya berbuat ini, berarti kamu pelaku. Gitu loh. Waduh, keliru saya ngambil langkah ini, berarti kamu pelaku. Tidak ada yang keliru dalam hidup ini selama engkau mengiyakan ini dari Allah. Tidak ada yang salah dari hidup ini selama engkau menerima kenyataan yang Tuhan berikan. Salah menurutmu kan belum tentu salah menurut Allah. Jadi nggak baik. Dan kumpul malam hari ini, ibadah malam hari ini juga tidak lepas daripada apa yang sudah Allah tuliskan, apa yang Allah suratkan, dan inilah yang terbaik buat kita semuanya. Alhamdulillah. Al-Fatihah.